Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang kasih Tuhan. Apa kabarnya? Luar biasa ya. Bapak Ibu dan Saudara kasih Tuhan, pagi ini kita akan masuk di dalam ibadah raya pada hari Minggu tanggal 8 Agustus 2021. Memasuki di minggu kedua di bulan Agustus ini. Biarlah kita akan terus bersama-sama memuji, menyembah, memuliakan nama Tuhan dalam ibadah raya. Pada pagi ini kita masih beribadah di rumah kita masing-masing, dan biarlah tidak mengurangi rasa hormat syukur kita kepada Allah kita dan fokus kita untuk beribadah. Kita akan datang dengan segenap hati iman percaya kita akan datang pada Allah kita. Mari Bapak Ibu dan Saudara kasih Tuhan, persiapkan hati iman percaya kita akan masuk di dalam panggilan berbakti. Bersorak-soraklah hai orang-orang benar dalam Tuhan, sebab memuji-muji itu layak bagi orang-orang jujur. Bersyukurlah kepada Tuhan dengan kecapi, bermazmurlah baginya dengan gambus 10 tali. Nyanyikanlah baginya nyanyian baru, petiklah kecapi baik-baik dengan sorak-sorai. Sebab firman Tuhan itu benar, segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaannya. Saya garis bawahi di ayat terakhir, segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaannya. Biarlah Allah yang setia, kita juga sebagai umat Tuhan kita akan terus setia taat kepada Allah kita. Bapak Ibu dan Saudara kasih Tuhan, kita akan masuk di dalam ibadah kita. Mari kita akan bersama-sama memuliakan nama Allah kita. Kita akan angkat satu pujian dengan Tuhan. Kita akan terus bersama-sama memuliakan nama Allah kita, karena Tuhanlah kekuatan kita. Tuhanlah yang akan terus senantiasa menolong dalam setiap kehidupan kita, dalam setiap kesesakan kita, dalam segala apapun. Tuhan akan senantiasa menyertai dalam setiap kehidupan kita. Ragu akan kesetiaanmu, kau pegang hidupku. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya, kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu Tuhan. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, Kau pegang hidupku. Sepenuh jiwaku, sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya, Kau tuntun langkahku. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari
Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai, katakan sekali lagi, hanya Kau Tuhan sumber kekuatan. Hanya Kau Tuhan sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara kasih Tuhan, kita akan mohon kasih pimpinan Tuhan di dalam ibadah pada pagi ini. Bapa di dalam surga, segala puji, hormat, syukur Tuhan, kami naikkan di hadapan Tuhan, mengucap syukur atas semua kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, dan kesempatan yang Tuhan berikan pada kami untuk kami boleh bersama-sama masuk di dalam ibadah raya. Mungkin pada saat ini Tuhan masih berikan kesempatan bagi kami Tuhan, untuk kami beribadah di rumah kami masing-masing. Biarlah ini tidak mengurangi rasa fokus kami, rasa ucapan syukur dan hormat kami kepada Allah. Biarlah kami terus datang dengan segenap hati iman percaya kami. Bapa, ampunkan atas segala dosa pelanggaran kami. Tuhan akan ampuni, Tuhan sucikan, kuduskan, layakkan kami boleh menghadap tahta kerajaan Tuhan di dalam ibadah online, dan kami boleh beribadah di rumah kami masing-masing. Kami boleh mengimani hadirat Tuhan ada di tengah-tengah kami, hadirat Allah akan memberkati kami, dan hadirat Allah akan memimpin atas ibadah persekutuan kami pada pagi yang indah ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan atas ibadah kami, mohon ampun segala dosa pelanggaran kami, di dalam Tuhan kami Yesus, kami naikkan doa dan permohonan kami. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara kasih Tuhan, biarlah kita akan terus bersama-sama datang kepada Allah kita, dan sebagai iman percaya kita bahwa Tuhan di dalam setiap kehidupan kita, khususnya di dalam masa-masa saat ini yang penuh dengan kesulitan hidup dikarenakan masa pandemi ini, biarlah kita terus hanya berharap, kita punya iman, biarlah boleh menjadi iman dan komitmen kita bersama bahwa Tuhan selalu akan menolong dalam setiap kehidupan kita. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara kasih Tuhan, kita akan bawa hati iman percaya kita akan datang pada Allah kita. Tuhan selalu menolongku. Selalu
Dia mengenyangkanku dan meliharaku seumur hidupku. Lalu berhenti, Kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Katakan, ku yakin Tuhan memberkati. Yakin Tuhan Memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan Selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia menyenangkanku dan meliharaku seumur. Katakan dengan iman percaya kita, Tuhan selalu menolong kita. Tuhan Selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan meliharaku seumur. Katakan dengan penuh iman percaya kita sekali lagi pada Allah kita, Tuhan selalu menolong kita. Tuhan Selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan meliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku. Dia mengenyangkanku dan meliharaku seumur hidupku. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita menyatukan hati kita dalam doa syafaat yang akan saya pimpin. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan di hadapan-Mu ya Allah Tuhan kami Yesus Kristus. Pagi yang indah ini dengan penuh sukacita, kami menyatukan hati kami bersama-sama dengan semua jemaat-Mu di rumah kami masing-masing.
Kami bersyukur hingga hari ini karya kasih dan kemurahan Tuhan yang telah Tuhan nyatakan senantiasa dalam hidup kami. Tuhan menaungi setiap hidup kami hari lepas hari. Tuhan memberkati setiap kehidupan kami. Kasih dan karya-Mu nyata dalam kehidupan anak-anak-Mu. Tuhan kami yang kami muliakan, kami bersehati bersama, menyerahkan negara yang kami kasihi Indonesia. Kami bersyukur pada bulan ini, kami telah memperingati bersama akan kemerdekaan negeri kami ke-76 tahun. Kami mengingat dan menyadari perjuangan para pahlawan hingga mereka mengorbankan nyawa demi dan untuk kemerdekaan negara kami. Olehnya kami sebagai generasi penerus yang Tuhan percayakan di negara ini, ajarkanlah kami untuk terus mendukung demi kemajuan, kesejahteraan, kemakmuran di mana kami tinggal di negara Indonesia. Kami berdoa para pemerintah, Tuhan menolong mereka, Tuhan memberkati setiap usaha, kewenangan, kebijaksanaan Tuhan anugerahkan bagi mereka, sehingga mereka mengemban tugas demi dan untuk kemajuan negara kami. Memberkati pemerintah tingkat pusat hingga daerah, aparat negara, para penegak hukum, mereka melakukan semua tanggung jawabnya dengan seadil-adilnya, dengan penuh dengan kebenaran. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa menyerahkan upaya pemerintah dalam penanganan penyebaran COVID-19 di negara kami Indonesia ini. Tuhan, hingga hari ini Tuhan Kau akan menolong mereka. Kami mohon Tuhan menyertai mereka, memberkati akan kerjasama yang baik dari pusat hingga daerah. Engkau memberkati juga setiap upaya yang dikerjakan. Tuhan menolong mereka. Berkati untuk tenaga medis, baik dokter, perawat, tim medis. Kami menyerahkan untuk rumah sakit. Kami berdoa untuk semua fasilitas kesehatan. Tuhan memberkati, semua berjalan dengan baik. Tuhan menolong, Tuhan menyertai, Tuhan memampukan. Sehingga semuanya demi keselamatan dan juga perawatan para pasien. Kami percaya Tuhan memulihkan negara kami. Pulihkanlah kondisi ekonomi negara kami. Tuhan pulihkanlah segala kehidupan baik dalam bidang aspek kesehatan, sosial, budaya, politik, bahkan juga pendidikan bagi anak-anak kami di tengah pandemi saat ini. Sehingga kami tetap merasakan akan kemakmuran kesejahteraan di negara kami. Kami serahkan penuh bangsa kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami pun berdoa ya Tuhan untuk pelayanan gabungan Gereja Baptis Indonesia. Kami berdoa menyerahkan untuk kegiatan MUBES yang akan dilaksanakan pada tanggal 12 Agustus 2021. Tuhan memberkati penyelenggaraan acara yang dilaksanakan secara online. Tuhan memberkati panitia, narasumber, semua peserta di seluruh Indonesia yang tergabung dalam musyawarah besar ke-11 nanti. Tuhan akan menolong kami semua, memberi kelancaran, memberkati jaringan internet yang lancar, memberkati akses yang baik, memberkati setiap akomodasi, semua suara, bahkan juga usulan pendapat, semua hal untuk dan kemajuan pelayanan gabungan Gereja Baptis Indonesia. Sehingga masa depan gabungan Gereja Baptis Indonesia bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk pekerjaan-Mu di Gereja Baptis Indonesia Delanggu, kami sebagai keluarga besar di tempat ini. Tuhan, Engkau memberkati anak-anak-Mu dalam perjuangan hidup mereka. Tuhan memberikan usaha mereka kelancaran, keberhasilan, kesuksesan. Tuhan berikan kemampuan dan kesanggupan dalam setiap usaha pekerjaan anak-anak-Mu dimanapun berada. Kami berdoa untuk anak-anak kami mereka yang bersekolah, baik dari tingkat PAUD hingga perguruan tinggi. Tuhan mampukan mereka, berkati pertumbuhan dalam setiap apapun yang mereka pelajari, sehingga mereka tetap berprestasi, menjadi anak yang tetap diberkati, kemampuan, kesanggupan mereka tetap Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan, kami pun menyerahkan ya Tuhan segala kebutuhan, kehidupan, keperluan anak-anak-Mu. Berkat-berkat datangnya daripada Tuhan, Tuhan curahkan bagi setiap keluarga, masing-masing keluarga. Tuhan tidak pernah membiarkan mereka berkekurangan. Tuhan akan menyediakan jalan dan memberkati setiap usaha serta pekerjaannya masing-masing. Demikianlah Tuhan, Engkau melindungi, menjaga setiap jemaat-Mu. Jauhkanlah dari segala sakit penyakit, bahkan juga paparan virus corona. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus, Engkau menjaga dan melindungi jemaat-Mu. Tuhan, kami berdoa,
untuk jemaat-Mu saat ini yang sudah lanjut usia. Tuhan, berikanlah mereka kekuatan, kesabaran, sukacita, damai sejahtera-Mu menyertai kehidupan mereka. Tuhan, menuntun, menemani dan beserta dalam setiap kehidupan di usianya yang sudah lanjut, sehingga hidup mereka tetap memuliakan dan menyenangkan hati Tuhan. Kami berdoa ya Bapa, ya Allah, untuk kehidupan jemaat-Mu, mereka masing-masing dalam setiap kehidupan mereka. Kasih Allah menaungi mereka. Dan kami berdoa untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini, dalam semua kegiatan yang kami selenggarakan secara online. Tuhan, Kau memberkati baik pelayanan ibadah, persekutuan, program-program gereja kami, baik juga untuk kegiatan pelayanan sosial, pelayanan kesehatan, pelayanan perkunjungan. Tuhan akan memberkati juga semua apapun yang kami usahakan di tengah pandemi saat ini. Tuhan tetap memberkati gereja kami bertumbuh berkembang bagi puji kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, demikianlah doa syafaat yang hamba-Mu naikkan. Tuhan Yesus, Engkau mendengar, memberi yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih, kami serahkan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara kasih Tuhan, kita telah diberkati oleh Allah kita secara luar biasa, baik berkat kesehatan, berkat panjang umur, dan segala berkat materi yang senantiasa Tuhan curahkan dalam kehidupan kita. Mari pada pagi yang indah ini dalam ibadah raya, kita juga akan memberikan korban persembahan yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara kasih Tuhan, saya akan ajak Bapak, Ibu, dan saudara untuk mengangkat korban persembahan yang telah Bapak, Ibu siapkan. Mari kita akan angkat kepada Allah kita akan datang kepada Allah kita dengan membawa korban persembahan ini. Bapa di dalam surga, mengucap syukur Tuhan atas semua kebaikan Tuhan, atas kemurahan dan kasih Tuhan yang begitu luar biasa atas setiap kehidupan kami. Selama sepekan Tuhan telah memberkati kami dalam setiap aktivitas pekerjaan dan usaha kami. Tuhan selalu memberkati dalam setiap kehidupan kami. Pada pagi yang indah ini Tuhan, kami boleh datang kepada Allah, kami boleh membawa segala korban persembahan ini di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan akan menjamah, melawat, menyucikan dan menguduskan atas setiap korban persembahan ini. Biarlah korban persembahan ini akan berbau harum dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapa, kami serahkan persembahan ini, biarlah Allah akan menolong, Allah akan melayakkan atas setiap persembahan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam Tuhan kami Yesus, kami naikkan doa dan permohonan kami. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara kasih Tuhan, mengingatkan untuk saat ini kita masih dalam ibadah online. Bagi Bapak, Ibu, dan saudara yang akan memberikan korban persembahan, nanti bisa dibantu oleh beberapa PIC persembahan. Yang pertama adalah Ibu Utami, kemudian yang kedua adalah Ibu Lucy, yang ketiga adalah Bapak Yusuf Karyadi. Dan bagi Bapak, Ibu, dan saudara yang berkenan datang langsung ke gereja, dipersilahkan. Jadi Bapak, Ibu, dan saudara kasih Tuhan, monggo mencari tempat yang terbaik, yang terdekat dengan PIC yang telah dibentuk oleh gereja, supaya persembahan ini bisa masuk ke dalam gereja untuk operasional gereja kita. Bapak, Ibu, dan saudara kasih Tuhan, biarlah kasih Allah terus menolong memberkati kita. Kita akan persiapkan hati iman percaya kita pada pagi ini. Kita akan menerima taburan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba Tuhan, Bapak Pendeta Brilian. Dan pagi ini, mari kita akan datang pada Allah kita terus mohon kasih pimpinan Tuhan dan tuntunan dari Roh Kudus atas setiap kehidupan kita, supaya kita boleh layak di dalam setiap kehidupan kita. Dan pagi ini, biarlah firman Tuhan akan senantiasa memberkati kita dan menguatkan iman percaya kita. Mari kita akan persiapkan hati iman percaya kita untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Kita akan bersama-sama angkat satu pujian, tuntunan ilahi. Bekerja, tak ada yang mampu menahannya. Pribadi yang agung dan mulia, tercurah untuk hati yang terbuka. Bila Roh-Mu berkarya Tuhan,
bila Roh-Mu berkarya. Hati yang keras dilembutkan, tak ada yang mampu hentikan kuasa-Mu bekerja. Ini waktu-Mu Roh Kudus penuhi setiap hati yang haus akan-Mu. Ku lakukan perkara yang mustahil setiap hari, bergerak dengan tuntunan ilahi. Bila Roh-Mu bekerja, Tuhan. Bila Roh-Mu bekerja, tak ada yang mampu hentinya, tak ada yang mampu Dia. Tercurah tuh hati yang terbuka. Bila Roh-Mu berkarya, Tuhan. Bila Roh-Mu berkarya, hati yang keras dilembutkan, tak ada yang mampu hentikan kuasa-Mu bekerja. Ini waktu-Mu, Tuhan. Ini waktu-Mu Roh Kudus penuhi setiap hati yang haus akan-Mu. Ku lakukan perkara yang mustahil setiap hari, bergerak dengan tuntunan ilahi. Ini waktu-Mu Tuhan. Ini waktu-Mu Roh Kudus penuhi setiap hati yang haus akan-Mu. Ku lakukan perkara yang mustahil setiap hari, bergerak dengan tuntunan ilahi. Hari bergerak dengan tuntunan ilahi. Bapak Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini Minggu 8 Agustus 2021 kita berjumpa kembali dalam ibadah di rumah kita masing-masing. Kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan yang akan menguatkan dan memberkati kehidupan kita. Mari kita minta pimpinan Roh Kudus supaya bekerja atas kita, memberikan hikmat, terang, dan kasih-Nya, sehingga kita bisa mengerti setiap rencana, maksud, dan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan di hadirat-Mu ya Allah Tuhan yang kami sembah pada pagi hari yang penuh dengan sukacita, penuh dengan damai sejahtera dan kemenangan ini. Kami bersama-sama akan hendak mendengarkan kebenaran-Mu. Roh Kudus, pimpinlah kami dari awal hingga akhir. Mohon hikmat-Mu menyertai kami sehingga kami mendapatkan berkat, kekuatan, dan kebenaran melalui firman-Mu pagi ini. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman, berkatilah jemaat-Mu dimanapun berada di rumah mereka masing-masing. Kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom, selamat pagi saudaraku yang dikasihi Tuhan. Sukacita dan penuh dengan berkat Tuhan. Pagi hari ini kita bersama-sama datang dalam ibadah
hari Minggu tanggal 8 Agustus 2021. Seluruh keluarga besar Gereja Baptis Indonesia Delanggu yang kami kasihi. Pada minggu kedua ini kita masuk dengan penuh sukacita pada bulan Agustus karena bertepatan dengan bulan ini kita bersama boleh mengingat, merayakan akan kemerdekaan negara kita Indonesia yang ke-76 tahun. Suatu berkat serta anugerah Tuhan atas kehidupan, keberlangsungan negara kita hingga hari ini. Dan marilah kita bersama-sama sebagai warga negara, kita terus mendukung negara kita. Dan tidak lupa kita pun bersyukur karena bersama-sama kita menyaksikan akan saudara kita yang mengharumkan nama bangsa kita Indonesia dalam kancah pertandingan Olimpiade Tokyo 2020. Para atlet berjuang keras luar biasa mengharumkan nama negara. Dan kita tahu persis di antara mereka yang berjuang hingga meraih prestasi yang gemilang. Ini membuat kita pun sebagai warga negara berbangga karena anak-anak generasi pemuda mampu meneruskan dan mengharumkan nama negara Indonesia di kancah dunia. Saudara yang dikasihi Tuhan, dengan penuh semangat dan sukacita juga, kita sebagai warga negara, marilah kita terus mengisi kemerdekaan ini. Marilah kita terus mendukung upaya untuk kemajuan bangsa kita demi kesatuan dan persatuannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini dalam tema bulan Agustus kita berbicara mengenai hidup berkemenangan, giat untuk berbuah, giat untuk kemajuan. Pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama. Ada sebuah tokoh Alkitab yang tentu kita tidak asing, yaitu Rasul Paulus. Ketika dia melayani di berbagai daerah dan khususnya di daerah Filipi. Mari kita akan menyimaknya, melihat akan apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus dalam kehidupannya, yang menganggap bahwa dirinya termasuk orang yang mendapat kesempatan untuk mengalami kehidupan, untuk memberi buah, hidup dalam kemajuan, sehingga melalui hidupnya nama Tuhan dimuliakan. Saudara, mari kita akan membuka Alkitab kita di dalam Filipi pasal pertama ayat 20 sampai 26. Filipi pasal pertama ayat 20 sampai dengan 26. Silakan Bapak Ibu Saudara boleh menyimak Alkitab masing-masing di rumah. Firman Tuhan saya akan membacakannya demikian. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala, demikian pun sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Dan dalam keyakinan ini taulah aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian, supaya kamu makin maju dan bersukacita dalam Tuhan. Sehingga kemegahanmu dalam Kristus Yesus makin bertambah karena aku, apabila aku kembali kepada kamu. Amin. Tema utama dalam kitab Filipi tersebut dengan beberapa kali, yaitu tentang bersukacitalah, tentang hal sukacita. Sebagai orang percaya yang hidup dalam sukacita. Dan pagi hari ini kita pun dengan sukacita, kita akan merenungkan firman Tuhan, mengambil kebenarannya dalam kehidupan kita. Dan saya beri judul khusus berkenaan tentang hidup memberi buah. Ini adalah sub dari tema yang kita pelajari pada bulan ini. Hidup memberi buah. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya dan Bapak Ibu Saudara terpanggil menjadi orang yang dikasihi oleh Allah, hidup di tengah dunia ini. Dan kita telah percaya bahwa hidup kita yang dahulu sudah ditebus,
dimenangkan, dimerdekakan di dalam Kristus Yesus. Dan saat ini kita hidup dalam kemenangan. Dan karena kita sudah dimerdekakan, kita sudah dimenangkan, maka marilah kita menghidupi segala kehidupan kita untuk kita memberi buah. Selagi kita dianugerahkan usia umur yang panjang, marilah kita memberi buah dalam hidup kita. Pertanyaannya, apa yang bisa saya lakukan? Bagaimana saya bisa memberi buah? Dan untuk siapa buah yang saya berikan? Saudara, kita akan melihat bagaimana Paulus akan menerangkan kepada kita dan 3 kebenaran. Pada pagi hari ini kita akan dapatkan bersama bagaimana hidup memberi buah. Yang pertama, saudara, seperti teladan Rasul Paulus, hidup yang pertama, hidup untuk kemuliaan Tuhan. Hidup untuk kemuliaan Tuhan. Di ayat 20 dan 21 ada beberapa kata dan frase yang begitu indah, menjadi teladan, komitmen dan semangat bagi seorang Rasul Paulus. Saudara yang dikasihi Tuhan, disebutkan demikian. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku, saudara, sebab yang sangat kurindukan, kerinduan yang begitu diidamkan, yang begitu dirindukan oleh Paulus. Hal ini memberikan pengertian bagi saya dan Bapak Ibu Saudara bahwa kehidupan Paulus digerakkan oleh sebuah capaian hidup. Kehidupan orang yang dikasihi oleh Allah yaitu Rasul Paulus digerakkan oleh sebuah capaian hidup. Bahasa yang kita kenal adalah kita digerakkan oleh target dalam setiap kehidupan kita. Sebagai orang percaya, kita memiliki sebuah capaian seperti halnya Rasul Paulus. Ada sebuah kerinduan yang sangat bagi kehidupan orang percaya. Artinya saudara yang dikasihi Tuhan, kehidupan yang memiliki kerinduan, kehidupan yang memiliki motivasi dalam kehidupan setiap orang percaya. Kita melihat di sana bahwa Paulus sangat merindukan dan ada hal yang diharapkan atas kehidupannya. Nah, kita melihat betul bahwa kehidupan Paulus begitu digerakkan oleh motivasi. Dia hidup bukan asal-asal dia hidup. Dia hidup bukan dengan sembarangan dia hidup. Dia hidup bukan mengalir sajalah kita hidup. Tidak, tetapi ada sebuah capaian yang sangat dirindukannya. Ini adalah motivasi bagi seorang Paulus untuk hidup di dalam Tuhan. Dia pun ada hal yang sangat diharapkan. Ini merupakan tujuan. Jadi bukan hanya sekedar kerinduan, tetapi ada sebuah tujuan di dalam kehidupannya. Saya dan Bapak Ibu Saudara, marilah kita memiliki sebuah kerinduan yang sangat amat. Sebuah tujuan yang harus ada dalam kehidupan saya dan Bapak Ibu Saudara. Sebagai orang yang dikasihi oleh Allah. Yaitu apa? Untuk kemuliaan Tuhan. Sebuah kerinduan dan juga tujuan dalam kehidupan kita. Bila mana kita hidup tanpa sebuah tujuan dan target, tanpa sebuah arah, bahkan juga capaian, mungkin kita sebagai orang yang mengalir saja. Mungkin jadi orang yang mungkin kita tidak bersemangat dalam kehidupan kita. Di sini kita diajarkan melalui kebenaran ini bagaimana hidup Paulus dalam melayani Tuhan, dalam mengasihi Tuhan, dalam mengarungi kehidupan yang Tuhan percayakan. Dia memiliki sebuah kerinduan yang sangat amat dan juga memiliki harapan atas kehidupannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, dilanjutkan. Ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu. Dalam segala hal tidak akan beroleh malu. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini adalah komitmen bagaimana Paulus menjaga kehidupannya begitu rupa. Untuk memiliki ketaatan di dalam Tuhan. Dia menjaga sikap hidupnya. Sehingga semua apa yang pernah dilakukannya, apa yang akan dikerjakannya, bahkan setiap hari, setiap waktu yang dia lakukan, dia ingin supaya atas hidupnya, nama bahkan kepribadian hidupnya, dia tidak beroleh malu. Supaya apa yang ada dan atas hidupnya tidak beroleh malu. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang dilakukan oleh Paulus di sana, demikian pun
sekarang Kristus ayat 20 dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku. Saya ulangi lagi, demikian pun sekarang. Paulus menghendaki atas kehidupannya, demikian pun sekarang. Demikian pun saat ini, demikian pun sekarang juga. Supaya hidupku, ini merupakan sebuah kata yang begitu indah, bahwa sampai detik ini, sampai hari ini, sampai setiap waktu demi waktu dalam kehidupannya, dia mengupayakan hidup dan dirinya untuk tetap dapat memuliakan Allah atas apa yang sudah Tuhan berikan di dalam hidupnya. Dia merindukan dan berharap penuh dari waktu ke waktu, dari saat demi saat, dalam semua kesempatan yang dia miliki dalam hidupnya. Dia tetap ingin memuliakan dan menyenangkan hati Tuhan. Bahkan dalam tubuhku, dia mempersembahkan hidupnya setiap saat, setiap waktu untuk kemuliaan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada hal yang penting juga dikatakan demikian. Kristus dengan nyata. Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku. Kalau tadi berhubungan dengan waktu, yaitu sampai sekarang, sampai detik dan hari ini, hidupnya tetap memuliakan nama Tuhan. Dia menjaga sikap, perbuatan, kehidupan, pikiran dan hatinya, menjagainya waktu demi waktu untuk tetap memuliakan Tuhan. Demikianlah supaya hidupnya pun Kristus menjadi nyata. Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada kata yang dikatakan atau ditulis oleh Paulus, yaitu tentang dengan nyata. Yang artinya adalah bahwa Kristus termanifestasi. Kehidupan Kristus itu terwujud nyata dalam hidupnya. Bagaimana kehidupan Kristus itu terlihat nyata atas kehidupannya. Bagaimana hidup Kristus itu sungguh ada dalam hidupnya. Dan orang lain melihat bagaimana hidupnya sungguh nyata di dalam Kristus. Dengan bahasa lain, Kristus hidup di dalamku dan hidupku di dalamnya. Bagaimana Paulus menghendaki supaya kehidupannya orang lain tahu bahwa ada Yesus. Ada Tuhan Yesus yang hidup di dalam kehidupannya. Sehingga orang lain tahu bahwa tanpa dia berkata-kata sekalipun tentang Kristus, maka orang lain betul-betul tahu bahwa kepada siapa dia bertuhan. Kepada siapa dia hidup, bahkan memberikan hidupnya, yaitu bagi kemuliaan nama Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita biasa dengan sebuah contoh saat kita bercermin, Bapak Ibu Saudara, sebelum kita mungkin berangkat bekerja, ataupun sebelum kita pergi ke sebuah tempat dengan acara tertentu, kita tentu akan berias, berdandan untuk melihat di depan cermin. Dan saat kita melihat di depan cermin, harapan kita, apa yang kita lihat di cermin itu persis seperti apa yang menjadi bayangan kita. Kalau kita melihat bagaimana bentuk mata kita, bagaimana bentuk wajah kita, apakah saya sudah rapi atau belum, apakah saya ini sudah baik atau belum, dan seterusnya, itulah yang keluar dari bayangan di cermin itu. Artinya, sesungguhnya bagian kehidupan saya dan saudara di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus, biarlah orang lain melihat bahwa Yesus Tuhan itu ada di dalam hidup kita. Apa yang menjadi pikiran dan perasaan Kristus, apa yang dikehendaki Yesus, apa yang diperbuat oleh Tuhan Yesus itu pun, itulah yang ternyata betul dalam kehidupan kita. Apa yang menjadi ajaran kebenaran Kristus itu pun yang kita hidupi, dan yang itulah terpancar, termanifestasi, terwujud nyata dalam kehidupan saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Dimanapun kita berada, dalam semua waktu yang kita miliki, biarlah Yesus Tuhan menjadi nyata atas kehidupan kita, atas tubuh kita, atas apapun yang ada dalam kehidupan kita. Dan di sini juga Bapak Ibu Saudara, ada contoh lain yang sederhana yang biasa kita jumpai. Bila mana kita memiliki saudara kita atau orang lain yang sedang melihat anak kita atau mungkin melihat kita, saudara, pasti kita dikaitkan dengan mungkin adalah bapak atau ibu kita.
Mungkin orang tua kita kedua-duanya, oh si itu tuh mirip dengan bapaknya, oh si dia itu mirip dengan ibunya. Nah, kita tahu bahwa ada tanda-tanda khusus melalui mungkin karakternya, sifatnya, apa yang diperbuatnya yang memiliki kemiripan dengan orang tuanya. Mengapa demikian? Kita tahu persis bahwa itu karena faktor genetik. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya dan Bapak Ibu Saudara dikehendaki oleh Allah supaya bagaimanapun dalam hidup kita saat ini, sekali lagi, bagaimanapun kehidupan kita saat ini Tuhan menghendaki supaya orang lain melihat kemiripan kita. Bahkan lebih dari sekedar kemiripan, supaya hidup kita sama seperti apa yang diperbuat oleh Kristus bagi banyak orang. Sehingga apapun yang kita lakukan dan kita kerjakan, nama Tuhan Yesus yang dimuliakan, mulut lidah kita. Setiap apa yang kita perbuat, setiap apa yang kita lakukan, biarlah orang lain mengetahui kita ini adalah milik Allah. Kita ada hidup di dalam Tuhan Yesus Kristus. Janganlah kita menjadi sama dengan dunia ini, yaitu dengan pengertian, dengan semua pengaruh dan godaannya, dengan model, cara dan rule-nya. Tetapi marilah kita bersama hidup, memiliki model, memiliki platform, memiliki kemiripan dan bahkan sama seperti halnya apa yang dilakukan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Sehingga melalui keberadaan dan kehidupan kita, nama Tuhan Yesus dimuliakan. Maka di ayat 21, mari kita baca bersama-sama. 2, 3. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Ini merupakan dedikasi dalam kehidupan orang percaya. Ini adalah dedikasi, semangat, motivasi dalam kehidupan orang percaya. Bahwa sekalipun kita hidup hanya milik dan oleh karena Kristus saja. Dan kalau Tuhan menghendaki kita mati, itu adalah sebuah kebanggaan. Itu adalah sebuah ucapan syukur bagi kita. Mengapa? Karena dengannya kita akan mendapatkan upah daripada Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, biarlah Kristus nyata dalam kehidupan kita sehingga kita hidup memuliakan namanya. Kita hidup memuliakan Tuhan kita Yesus Kristus. Dan hari demi hari, waktu demi waktu dalam sepanjang hidup kita, hingga hari ini dan esok sekalipun, bahkan sampai kapanpun, Tuhan Yesus nyata dalam kehidupan kita. Baik oleh hidup kita maupun oleh mati kita. Seluruh kehidupan kita, mari kita persembahkan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Di sanalah ada sukacita yang Tuhan limpahkan bagi kehidupan saya dan Bapak Ibu Saudara. Seperti halnya para atlet yang berjuang demi dan untuk nama bangsa Indonesia. Dengan segala jerilah, dengan semua usaha yang dilakukannya. Ketika dia mendapatkan upah, maka kebanggaannya, kesukacitaannya begitu luar biasa. Karena apa yang dilakukannya untuk kebanggaan negara yang dicintainya. Demikianlah kita. Kalau kita mengerjakan hidup kita, biarlah Kristus nyata dalam kehidupan kita, mengusahakan hidup kita sedemikian rupa untuk kemuliaan nama Tuhan. Maka patutlah kita berbangga, bersukacita karena hidup kita dalam berkat dan kemurahan kasih Allah. Puji Tuhan, ini adalah kebenaran yang pertama. Saudara yang dikasihi Tuhan, hidup memberi buah. Yang kedua, kebenaran yang kedua, yaitu bagaimana Tuhan yang telah memberikan dan menganugerahkan kehidupan bagi kita, itu adalah waktu terbaik kita saat ini. Dan waktu yang terbaik saat ini adalah kesempatan bagi kita. Saya ulangi lagi, kebenaran yang kedua, Tuhan telah menganugerahkan kehidupan bagi kita. Itu adalah waktu terbaik kita saat ini. Dan waktu itu adalah kesempatan. Waktu itu adalah kesempatan. Artinya bagaimana kita mempergunakan waktu yang adalah kesempatan itu. Waktu di mana kita dapat menghembuskan nafas. Waktu di mana kita dapat berkarya, menikmati kehidupan ini. Waktu di mana kita mampu mengerjakan setiap apa yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita, dalam keluarga kita, dalam setiap pekerjaan yang Tuhan berikan, dalam setiap kesehatan yang Tuhan anugerahkan, bahkan segala potensi yang ada dalam hidup kita. Itu adalah kesempatan terbaik kita. Itu adalah kesempatan
terbaik saya dan Bapak Ibu Saudara. Olehnya mari kita gunakan semuanya itu sebagai sebuah kesempatan yang tidak akan pernah terulang lagi selagi kita ada dan hidup di dunia ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat 22 dan sampai dengan 24 dikatakan, tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu, berhenti di sini. Saudara, Paulus menyadari bahwa kehidupan itu adalah anugerah Tuhan. Dan dia mengerjakan sedemikian rupa semua perjuangan yang dialami, semua jejak kehidupan yang ditempuhnya. Paulus menyadari betul bahwa hidupnya dianugerahkan oleh Allah. Namun dia pun menghendaki supaya sekalipun hidup ini diberikan oleh Allah, bagaimana bila mana Tuhan mengambilnya dan dia hidup bersama dengan Tuhan. Itu adalah keuntungan. Namun di pilihan seperti itu, Paulus menginginkan dan dia tahu, sadar betul bahwa itu belum waktunya. Belum waktunya Tuhan memanggilnya. Namun dia percaya bahwa kehidupan yang sudah diberikan oleh Allah saat ini, itu adalah kesempatan baginya. Itu adalah kesempatan baginya. Dia memilih untuk tetap ada dalam dunia ini. Itu adalah kesempatan baginya, yaitu bekerja memberi buah. Bagi kita orang percaya di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan yang telah memanggil, maka saya dan Bapak Ibu Saudara, kebahagiaan kita ialah karena Tuhan memberikan kita kesempatan, memberikan kita waktu dalam kehidupan, karena di dalamnya kita memiliki kesempatan berharga untuk berkarya, untuk bekerja, memberi yang terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Maka disebut di dalam kebenaran ayat 22 dikatakan, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Kesempatan hidup yang Tuhan berikan atas kita, waktu itu adalah kesempatan terbaik bagi kita. Maka marilah kita hidup untuk memberi buah. Bekerja untuk memberi buah. Saudara, dalam hal ini terkandung prinsip-prinsip tentang kehidupan. Bagaimana Paulus memaknai hidupnya, memberi buah bagi banyak orang. Atas apa yang dimilikinya, atas apa yang dikerjakannya dalam hidupnya. Saudaraku, ini mengandung beberapa prinsip kebenaran. Di antaranya saudara, bahwa kehidupan yang diberkati oleh Allah mempergunakan waktu dan kesempatan yang terbaik ialah untuk mencari hal yang membangun bagi saudara kita. Hidup untuk membangun kehidupan bersama dengan saudara kita, dengan rekan-rekan kita, dengan mungkin saudara terdekat orang yang kita kenal, ataupun di mana kita berada. Di mana kita berada, marilah kita membangun kehidupan kita untuk saling bersinergi. Prinsip ini penting bagi kita, untuk kita saling membangun, memberi motivasi, memberikan semangat, memberikan dorongan bagi setiap saudara kita. Bila mana mungkin mereka mengalami kelesuan, keletihan, keterpurukan, bukan kita justru berbangga dan bersuka karena kesedihan orang lain. Tidak, tetapi marilah kita justru membangun kehidupan di sekitar kita. Keluarga kita yang kita cintai, marilah kita hidup membangun, saling memotivasi, saling mendorong untuk memberikan yang terbaik atas kehidupan ini. Bahkan di tempat di mana kita bekerja. Rekan, saudara, siapapun yang kita jumpai, marilah kita membangun kehidupan mereka. Karena melaluinya kita mampu memberi buah dalam kehidupan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, makna kebenaran yang lain adalah bahwa setiap kehidupan kita, marilah kita berbuat untuk segala tindakan yang positif. Di tengah hiruk pikuk media sosial yang begitu rupa saat ini, kebenaran bisa diputar balikkan sedemikian rupa menjadi sebuah kebohongan dan kesalahan. Bisa juga hal yang betul-betul tidak benar tapi dibuatnya menjadi benar, itu bisa terjadi. Namun di tengah situasi yang sedemikian rupa itu, marilah kita tetap menaburkan segala hal yang positif, segala prinsip-prinsip kehidupan yang positif dimanapun kita berada. Kita menanamkan kehidupan yang produktif, di mana apa yang kita lakukan semuanya menghasilkan sesuatu yang baik, menghasilkan sesuatu yang positif, sesuatu yang bernilai baik, sesuatu yang dapat
berdampak baik bagi banyak orang. Di saat banyak sekali orang-orang yang justru sering sekali menampilkan kegelisahannya, sering sekali menampilkan ketakutan dan kekhawatirannya, sering sekali mengunggah segala sesuatu yang ada dalam hatinya karena kegalauannya, saudara. Baiklah bagi kita, dalam hidup kita selalu menaburkan segala sesuatu yang positif bagi banyak orang. Segala sesuatu yang positif yang bernilai baik bagi banyak orang. Sehingga di dalamnya kita mampu terus produktif dalam hidup kita. Kita tetap dapat menghasilkan sesuatu yang berguna dan bermanfaat. Saudara yang dikasihi Tuhan, demikianlah hidup memberi buah. Berarti kita memiliki niat dan tekad. Memiliki niat dan tekad untuk senantiasa menghasilkan. Ini adalah prinsip tentang kita konsistensi. Kita konsisten dalam kehidupan kita. Lagu dunia mengatakan ya hidup itu bisa di atas, bisa di bawah. Hidup itu bisa bersemangat, memiliki segala sesuatunya, tapi juga bisa di bawah, tidak punya apa-apa. Namun bagi kita sebagai orang percaya, Tuhan menghendaki bukan hidup kita seperti roda, kadang-kadang di atas, kadang-kadang di bawah, tidak. Tetapi yang Tuhan Yesus inginkan adalah supaya hidup saya dan Bapak Ibu Saudara memiliki niat, memiliki tekad untuk senantiasa menghasilkan sesuatu yang baik, berbuah baik dalam kehidupan kita. Yaitu kita memiliki dan senantiasa menjaga konsistensi hidup kita. Menjaga bagaimana kita tetap konsisten dalam setiap aspek semua apapun yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Semangat kita tetap konsisten. Kesetiaan kita tetap konsisten. Semua yang menjadi dedikasi hidup kita tetap konsisten. Apa yang kita kerjakan dalam kerajinan tetap kita perjuangkan dengan konsisten. Yang artinya Tuhan sangat mengasihi dan menghargai usaha serta setia kita di dalamnya. Sekalipun mungkin usaha dan perjuangan kita berat, tetaplah mari kita mampu berbuah baik bagi banyak orang. Sehingga orang lain tahu bagaimana Tuhan menopang, menolong, menguatkan kita untuk kita tetap dapat menghasilkan. Memilikilah niat dan juga tekad dalam kehidupan kita. Memiliki semangat dan juang dalam kehidupan saya serta Bapak Ibu Saudara. Demikianlah berbuah baik berarti memiliki makna kita meninggalkan, menghasilkan berkat bagi banyak orang. Paulus bahkan sampai dia menghiraukan nyawanya demi kebaikan, keselamatan banyak orang. Mungkin Tuhan tidak menuntut lebih dari apa yang kita bisa dan kita mampu. Tetapi di sini prinsipnya bagaimana hidup kita mampu menjadi berkat bagi banyak orang. Bagaimana hidup kita berbuah untuk kemuliaan nama Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, itu yang Tuhan kehendaki. Apa yang kita bisa, marilah kita gunakan sebaik-baiknya. Jangan tunda nanti saat kita ingin mempergunakan kesempatan yang terbaik. Namun sekaranglah waktunya. Saat ini juga mari hidup kita tetap berbuah baik. Dimulai dari hal yang sederhana, yang kecil, yang bisa dan mampu kita lakukan. Lakukan dan kerjakanlah itu. Saya percaya setiap proses, setiap tekad, niat yang kita usahakan dalam hidup kita. Baik untuk demi kebangkitan orang lain, kebangunan orang lain, bahkan kemajuan orang lain. Nama Tuhan dimuliakan dan hidup kita semakin diberkati oleh Tuhan. Saudaraku, ini adalah kebenaran yang kedua. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kebenaran yang terakhir, kebenaran yang ketiga, bagaimana hidup kita memberi buah, yaitu bagaimana saat kita hidup membawa kemajuan. Hidup membawa kemajuan, yang artinya kita mampu membawa kemajuan bagi kehidupan komunitas kita, kehidupan keluarga kita, kehidupan pekerjaan kita, kehidupan bersama dengan orang-orang sekitar kita, bahkan juga bagi bangsa serta negara kita. Ini yang dikehendaki Tuhan. Paulus memberikan teladan begitu rupa bagaimana hidupnya mampu memberi kemajuan bagi banyak orang. Mari kita akan baca bersama-sama ayat 25 dan 26. 2, 3. Dan dalam keyakinan ini taulah aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu. Sekalian supaya kamu makin maju dan bersukacita dalam iman. Sehingga kemegahanmu dalam Kristus Yesus makin bertambah karena aku apabila aku kembali kepada kamu. Saudara yang dikasihi Tuhan, Paulus menyadari tentang proses kehidupan yang tidak mudah.
Paulus menyadari sering sekali kita mungkin jatuh bangun dalam kehidupan kita saat kita mengikut Tuhan. Namun demikianlah perjuangan kita sebagai orang-orang percaya. Janganlah kita gentar dan bahkan berputus asa. Karena di sana saudaraku, dan dalam keyakinan ini taulah aku, Paulus mengatakan, supaya kamu makin maju. Supaya atas kehadiran kita, atas keberadaan kita sebagai orang yang mengasihi Tuhan, ada kemajuan baik bagi keluarga kita, baik bagi lingkungan kita, baik bagi saudara-saudara yang kita kenal, bahkan juga bagi mereka yang tidak kita kenal, bahkan bagi bangsa negara kita. Saudaraku, kita punya tanggung jawab dan panggilan hidup untuk kita membawa setiap siapapun, saudara yang kita kenal, atas kehadiran, keberadaan dan posisi kita, orang lain diberkati dan mengalami kemajuan. Jangan sampai sebaliknya. Oleh karena kehadiran saya, maka banyak yang terpuruk. Oleh karena kehadiran saya, banyak orang yang menghindar. Oleh karena kehadiran saya, orang lain menjadi kecewa dan takut. Jangan sampai. Saya percaya kita sadar dan memiliki tanggung jawab bersama. Marilah kita oleh karena keberadaan kita, keluarga, saudara, anak, orang tua, siapapun yang ada bersama dengan kita, mereka semakin mengalami kemajuan dan olehnya nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Ini adalah tanggung jawab dan panggilan setiap kita orang percaya. Sehingga saya dan Bapak Ibu Saudara, kita pun boleh bermegah di dalam Tuhan oleh karena kemajuan orang lain yang pernah bersama dengan kita. Kita memberikan teladan kepada mereka sehingga mereka pun mengikuti setiap jejak hidup kita dan mereka pun mengikuti setiap apa yang dikehendaki oleh Allah sehingga melaluinya Tuhan Yesus dimuliakan. Saudaraku, hidup memberi buah adalah bagaimana saya dan Bapak Ibu Saudara hidup untuk kemuliaan Tuhan kita Yesus Kristus yang pertama. Yang kedua, bagaimana hidup kita mempergunakan waktu yang adalah kesempatan terbaik dalam kehidupan kita. Dan yang terakhir, marilah kita hidup untuk memberi buah, bagaimana hidup kita memberikan kemajuan bagi banyak orang, bagi lingkungan sekitar kita, bahkan bagi keluarga kita. Olehnya nama Tuhan Yesus dimuliakan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan kebenaran firman-Mu yang telah kami dengarkan bersama pagi hari ini. Kiranya ini memberikan berkat bagi kami, kekuatan, semangat dalam kami menghadapi segala tantangan dan kondisi saat ini. Dan olehnya nama Tuhan Yesus dipermuliakan melalui setiap apa yang Tuhan percayakan bagi kehidupan kami. Terima kasih ya Allah, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, jadikanlah hidup kami mampu memberi buah. Haleluya. Amin. Sungguh firman yang luar biasa yang boleh kita terima pada pagi yang indah ini. Biarlah firman Tuhan ini terus menjadi berkat atas kita, menguatkan hati iman percaya kita untuk kita terus setia dan taat kepada Allah sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Bapak Ibu dan Saudara kasih Tuhan, Tuhan selalu menolong kita dan Tuhan selalu sampai dengan akhir kehidupan kita selalu menyertai dan menolong kita. Dan Tuhan telah memilih kita. Tidak peduli sekelam apapun masa lalu kita, namun Tuhan telah memilih kita dan Tuhan telah mengasihi kita. Kita dipilihnya menjadi umat yang dipercaya untuk diselamatkan. Di surga nanti kita akan bersama-sama dengan Tuhan kita. Mari Bapak Ibu dan Saudara kasih Tuhan, kita akan angkat satu pujian. Sampai akhir hidupku biarlah menjadi komitmen kita bersama untuk kita setia, taat, melayani Tuhan sampai dengan akhir nanti. Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Kini aku percaya Tuhan, Kini
aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Ini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, bukan setia sampai akhir hidupku. Bapak, Engkau mengenalku lebih dari siapapun Tuhan. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan jadi karya yang Mari katakan dengan iman percaya kita kini Tuhan ku percaya Tuhan. ini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Ini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, bukan setia sampai akhir hidup. Katakan sekali lagi dengan iman kita kini aku percaya Tuhan. Ini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, bukan setia sampai akhir hidupku. Bukan setia sampai akhir hidupku Tuhan. Bukan setia sampai akhir hidupku. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita telah masuk di penghujung acara. Terima kasih untuk partisipasi Bapak Ibu Saudara dalam ibadah Minggu tanggal 8 Agustus 2021. Mari kita naikkan syukur kita dan saya akan berdoa berkat untuk kita semuanya. Kami bersyukur ya Tuhan pagi hari ini dengan pujian penyembahan, doa syafaat yang kami naikkan, serta kebenaran-Mu yang memberkati kami
Olehnya biarlah nama Tuhan Yesus dimuliakan dan kami boleh menikmati kehidupan dengan penuh sukacita dalam berkat dan pertolongan kasih Tuhan, hidup untuk memberi buah. Diberkatilah Bapak Ibu Saudara di rumah masing-masing, apapun yang saudara lakukan dan perjuangan hidupmu ke depan. Berkat Tuhan, kasih Tuhan, damai sejahtera Allah, perlindungan serta kemurahan Tuhan menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian. Melalui persekutuan Allah Bapa, Allah Anak dan Roh Kudus, diberkatilah Bapak Ibu hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Amin. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji sungguh hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji sungguh hanya bagi Tuhan. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara kasih Tuhan, demikianlah seluruh rangkaian ibadah kita dalam ibadah raya pada hari Minggu tanggal 8 Agustus 2021. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya dan selamat berhari Minggu. Tuhan memberkati. Amin.